وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل والكرامات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشر بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطلبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص آمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم آمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في عمل العلم آمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في نشر العلم آمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في نشر الدين وفي جميع الطاعة آمين يا رب العالمين. Yang ulun ta'zim dan muliakan para guru-guru agama, tokoh agama, alim ulama, guru-guru kita sebaratan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dengan kesehatan dan keafiatan. Baik yang hadir di masjid ini tak bisa ulun sebutkan satu persatu, ataupun yang sedang mengikuti kajian ini melalui jaringan internet. Baiklah, mari kita semua sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, dan salawat serta salam selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam kitab kajian kita Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Hari ini kita bahas tentang faslun fi zakatil a'dha wa kafu 'anil muharramat. Zakat anggota tubuh dan pencegahan dari apa yang diharamkan Allah. Apakah ada timbul? Sebenarnya sudah nyambung. Ya, tidak apa-apa. Lanjut. Hari ini kita membahas tentang cara menzakati anggota tubuh. Kebiasaan kita menzakati harta. Yalah. Kebiasaan kita menzakati harta almal kita. Tapi ternyata dalam anggota tubuh kita ini ada kemungkinan mempunyai dosa. Ada kemungkinan mempunyai dosa, sehingga selain kita mencegahnya dari perbuatan yang haram, dan pun kalau terlanjur setelah melakukan yang haram, maka kita dianjurkan, disuruh untuk membersihkannya, menzakatinya. Az-zakah yakni at-tuhur wan numu. Di antara makna bahasa zakat secara lughawi adalah membersihkan, mensucikan. Contoh bapander, muntung anggota tubuh kita. Mulut adalah salah satu anggota tubuh kita. Mulut bisa berbicara. Berbicara. Muntung kita bisa bapander. Masalahnya panderan kita ini mungkin melukai hati orang, di mana masuknya pembicaraan kita ini lewat telinga orang itu. Lalu orang sakit hati, atau kita melakukan atau kita mengucapkan kata-kata yang membuat orang sakit hati. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Karena dararul kalam alladhi yaqa'u fil adhan asyaddu min dararil ta'am alladhi fil bath. Bahayanya muntung nih nah, bahayanya ucapan kita nih nang salah nih lah, jauh lebih bahaya daripada makanan. Kita kadang-kadang barit makanan leh, bahan aja kada kawajan makan kolesterol, karbo, macam-macam kada kawa dimakan, takutan jadi racun dalam awak. Padahal yang lebih berbahaya itu adalah kita tatkala mengeluarkan kata-kata yang membuat orang itu tersinggung, yang membuat orang itu sarik. Nah, itu lebih bahaya padahal daripada bahayanya makanan. Racunkah yang kita makan? Apakah yang kita makan? Itu paling tidak manusia kalau termakan makanan yang salah, fa innal insana yataghawwatahu.
adalah manusia mengeluarkannya melalui buang air besar, qada'ul hajat, keluar aja makanannya tuh. Tapi kalau ucapan yang salah masuk ke telinga orang lain, lalu hatinya kada kawa menerima, kada mau menerima, sariknya kada menerima, maka terpendam kalimat-kalimat kada baik itu di hati orang itu. Makanya perlu kita meminta maaf. Bisa sepanjang seumuran sidin kada memaafkan. Kenapa? Nang mendengarakan ni kada ikhlas. Makanya hati-hati pemandiran kita ini. Nang paling banyak berbahaya, banyak salah pandir, ya penceramah. Paling banyak salah pandir ya penceramah. Kada gagampangan. Amun menyampaikan aja sampaikan. Cuman kadang-kadang kayaknya ada nang lewat daripada pembahasan buku. Nang ini memang berbahaya jadi penceramah. Jadi kalau jadi penceramah, orang nang rancak bepandir, tentunya ada salahnya. Amun kada nak salah, jangan bepandir. Tapi pulang ada pahala yang banyak ketika kita berbicara ini, ketika kita berada di jalan yang benar. Makanya pengajian yang baik, majelis taklim yang baik, yang selalu dibimbing dengan buku maraji', buku referensi, kitabnya ada. Jadi kalaupun lari-lari, boleh pulang ke kitabnya. Nah, inilah maksudnya supaya jangan salah pandir. Belum lagi pulang mata. Nah, mata ini bisa terlihat nang salah kayak apa? Yang bukan aurat kita, ya Allah, yang bukan halal kita pandang. Aurat orang lain yang bukan halal untuk kita pandang. Memandang itu akan mengundang dosa. Perlu kita zakati, perlu kita bersihi. Contoh yang pertama, Nabi Yusuf alaihi salam, lamma hafidha ainaihi salima minal bala, wa Zulaikha maddat ainaiha fawaqa'at fil bala. Nabi Yusuf menahan pandangan beliau kepada Siti Zulaikha. Menahan pandangan kepada Siti Zulaikha. Sedangkan Zulaikha memandang dengan sepuasnya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak terkena ujian berzina, sedangkan Zulaikha terpancing. Kenapa? Gara-gara mata. Nabi Adam alaihi salam, contoh Nabi Adam, lamma nadhara ila syajarah fahadata minal jannah. Nabi Adam alaihi salam memandang buah khuldi, dipandang buah khuldi, tertarik, akhirnya temakan, akhirnya dikeluarkan daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa Qabil lamma nadhara ila ukhtiha Habil. Qabil anak Nabi Adam yang kembar pengantin lahirnya dengan saudarinya Habil, jatuh cinta dengan saudarinya Habil, lalu jatuh dalam kejahatan membunuh saudaranya Habil. Nah, jadi apa? Gara-gara mata. Mulut, mata, telinga ini bisa menjadi sumber dosa. Makanya Abu Bakar As-Siddiq memasukkan batu ke dalam mulut beliau. Ujar sidin, hadzal ladzi awradanil mawarid. Hadzal ladzi awradanil mawarid. Ni pangjar Sayyidina Abu Bakar nang banyak mendatangkan dosa buntung pun nih. Lalu dimasukkan sidin batu tutup tarus. Saking beliau supaya anggota tubuh dibersih daripada dosa. Wal'iyadzubillah. Hari ini astagfirullah. Hari ini, hari semalam, seumuran, banyak mata kita arahkan kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Telinga kita mendengar sesuatu yang diharamkan Allah. Anggota tubuh kita mengambil atau berjalan ataupun berada di tempat yang diharamkan Allah. Oleh karena itu perlu kita zakati. Sehingga sebenarnya Allah sudah beri wanti-wanti ke kita supaya banyak menguatkan diri menjaga daripada sesuatu yang diharamkannya. Sudah dijaga kita nih, sudah dijaga. Cuman kadang-kadang nafsu kita ini karena selaras dengan iblis, akhirnya apa? Mengumpati apa yang dibisiki oleh iblis. Rahimallahu man qala khairan faghanima aw sakata fasalima. Allah berikan rahmat kepada seseorang yang berkata yang baik-baik, kemudian dia diam, maka dia akan selamat. Amunnya berkata yang baik,
Allah kasihi. Amunnya badiamnya selamat, Allah kasihi. Ini ada satu hadis Nabi, rumus. Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Siapa nang rancak bapander, biasa rancak jua jatuhnya. Siapa nang rancak bapander, biasa ada jua rancak salahnya. Makanya kada mau ketinggalan ulun dan sobat ceramah, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Itu harus diucapkan, bukan formalitas, bukan aturan retorika, kada, tapi memang diucapkan. Kenapa? Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Siapa nang banyak bapander, mesti ada kelihatan salahnya. Wa man kathura saqatuhu kathura dzunubuhu. Siapa nang banyak salahnya, banyak dosanya. Wa man kathurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Siapa nang banyak dosanya, maka tidak ada yang pas tempatnya, yang paling tepat adalah neraka. Kanatin naru aula bihi. Neraka paling pas untuk inya. Naudzubillah. Jadi mun kawa kita bapander nang baik aja. Jangan bapander nang kada baik, ya. Apa jadi Imam Syafi'i semalam? In kanal kalamu min fiddati fassukutu min dahabin. Kalau bapander itu sama dengan perak, maka diam itu adalah emas. Jadi banyak kita menjaga pander. Banyak kita baca sholawat. Hari ini hari Jumat. Sampaikan tadi hari Jumat. Hari Jumat ulangi. Tadi subuh ulun sampaikan di baru. Ketika acara baik kesubuhan di baru, ini ulun sampaikan lagi supaya ingat terus setiap Jumat. Paling tidak ada 4. Pertama, banyakin sholawat di hari Jumat. Sholawat banyakin hari Jumat, mulai maghrib kemarin sampai sebelum maghrib tadi. Yang kedua, bersedekah di pagi hari sebelum waktu isyraq. Kalaupun kada bisa, ayo sebelum Jumatan. Kalaupun bisa juga memakani orang yang sembahyang Jumat. Yang ketiga, banyak berdoa. Di hari Jumat ada satu waktu yang mustajab, baik itu sebelum ke masjid ataupun di masjid, atau juga ada di sore hari setelah sholat asar sampai sebelum maghrib. Sore tadi ada satu saat, la yuwafiqa abdun yusalli, la yuwafiqa abdun yas'alu rabbu ila stujiba lahu. Satu saat apabila seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan waktu mustajab tersebut, Allah tidak akan tolak doanya. Artinya doanya mustajab. Itu hari Jumat, baca surah Al-Kahfi juga di hari Jumat. Luar biasa hari ini, pian. Hari ini hari penuh kebaikan, penuh keberkahan. Rugi di hari Jumat, keluar dari hari Jumat tapi kada mendapatkan apa-apa. Minimal ada di antara situ tadi yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Wa qala Malik bin Dinar, idza ra'aita qassata qalbika wa hirmanan fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nika. Ujar Malik bin Dinar, idza ra'aita qasawata fi qalbika, apabila engkau mendapatkan hatimu keras. Keras itu kayak apa ya? Keras itu katanya mau menerima kebaikan. Hati ini katanya mau menerima kebaikan, nyata-nyata sudah baik, kisah orang tuh sudah baik, nang digawe orang tuh sudah baik, nasihat orang sudah baik, tapi kada mau menerimanya, maka ini tanda hati keras. Yang kedua, bila kita mendapati dalam tubuh kita ada lemah dalam tubuh kita, kada kuat lagi kayak dahulu, ada lemahnya. Atau wahirmanan fi rizqika, ujar Malik bin Dinar, rezekinya kada lancar. 3 macam, hati keras, awak lemah, kada tenaga lagi. Nang ketiga, yang rezekinya kada lancar, rezekinya surut seret. Kada berezekian, kada lancar rezekinya. Fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik. Ketahuilah olehmu, ujar Malik bin Dinar, engkau telah banyak bicara. Ada iklan rokok tuh bagus, tulisannya bahasa Inggris, talk less do more. Sedikiti bepander, banyaki bagawi. Talk less do more. Jangan terlalu banyak pander, banyaki bagawi.
Jadi banyak pandir ini dia dasar bujur, banyak pandir gawinya kata pita gawi, pandir kan terus. Kalian mau tagawi tak? Ujian Malik bin Dinar, amunnya kaya itu jarang tuntung capat gawian. Apalagi ujar Nabi itulah kita tuh amunnya tuh guring, bangun guring nih, ya basurah juga tetap. Bangun guring aja, bangun guring basurah lah. Berkisah mimpi nang apa kan dikisahkan. Padahal mun kata dari parlo itu kan usah dipandir gin. Dari parlo seperti bamimpi ada kalau kisahnya tuh bamimpi melihat ular aja. Ujar kawan nambah ularnya tuh ke kanan ke kiri aja. Bila ke kiri ujarnya, sayang nih kam ya. Jakanya ke kanan baik kesan ikam. Tadinya ke kiri nanti ke kanan pulang ularnya aja. Ular kan kanan ke kiri kalau ular lah. Karena penting dipandirakan. Mimpi itu kayak ini adabnya mimpi itu. Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innaha minallah. Apabila mimpi kita ini mimpi nang baik, mimpi nang kita katuju, masuk surga, dapat rezeki, dapat kabar gembira, dapat kebahagiaan, dapat kesenangan, mimpi, maka itu mimpi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adabnya falyahmidallah, memuji kepada Allah. Mimpi terbangun, mimpi yang baik, alhamdulillah. Kisahkan, nah mimpi baik kisahkan ya. Mimpi baik lah. Tapi kalau mimpi nang bayar bertamu ular itu kan bisa dikisahkan dia. Ta mimpi di kampung orang sakampungan tuh nah. Hendak dipukuli ular, kada awa buka dikisahkan juga. Aku lah buka aja. Dipukuli orang sakampung kada awa buka. Sakalinya pas guring tapi terjerat di betis. Macam-macam mai kado usah dikisah. Nang dikisahkan mimpi nang baik ingatakan. Ibu mimpi kada usah kisahkan ke bapak. Ibu-ibu mimpi kada usah kisahkan ke lakinya kalau mimpinya mimpi kada baik. Kada usah dikisahkan. Bila mimpinya mimpi nang baik aja kisahkan. Apabila mimpi nang kada baik maka bertawud fasta'id billah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada lagi adabnya falyanfut ila shimali, meludah ke kiri dengan isyarat. Isyarat meludah ke kiri. Isyarat, jangan kalau ludahnya. Musia kalau ludahnya ada laki dihiga habis pukuli orang juga. Jadi cuman isyarat. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu daripada syaitan. Mimpi nang kada baik daripada syaitan. Mimpi nang kada dikatujui fa innama hiya minasyaitan. Mimpi itu daripada syaitan. Maka berlindunglah kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Jangan kisahkan ke siapa haja. Nyebe banget udah dikisahkan toh. Lawan udah dikisahkan bisa terlanjur terjadi. Kada usah dikisahkan. Buruk dalam parut. Bilanya mimpi nang kada baik jangan dikisahkan. Ini bisa aja menyatu. Nang laki mimpi gitu juga, nang bini sama setannya sarumah. Jadi cocok kisah aku kan mimpi kayak ini kan si anu jar, si anu mandaki wadah kita pembenci, si anu mandaki wadah kita banyu orang mati, banyu kuburan, banyu orang mati. Sama mimpinya gini, lalu sarik lawan tuh balas juga, simbur juga banyu kuburan wadah orang tuh. Ini timbul kejahatan lagi. Jadi makanya mimpi buruk udah abaikan aja. Abaikan. 3 kali harus tadi mimpinya gitu-gitu. Abaikan aja, setannya masih ada di situ. Abaikan aja. Sebab mengabaikan yang kada baik itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikisahkan. Buruk dalam parut aja mimpi itu. Kita bakesah, apa juga untungnya? Amun dikisahkan menambah takutan laki, amun dikisahkan lawan bini menambah takutan bini, kada usah dikisahkan. Buruk dalam parut. Itu adabnya. Tabila mimpi bahagia kisahkan nak. Bapak mimpi bahagia kisahkan non bini. Apa mimpi bahagia bapak? Bapak mimpi kawin lagi kisahkan non bini. Bapak. Aku kayak apa anak sarik bini mimpi warah aja nih. Amun mimpi itu terserah dalam mimpi itu. Mimpi sanang tatamu presiden, protes lah pian. Duduk sebangku lawan presiden, diberi presiden makan, diberi presiden minum, beri duit presiden 10 miliar. Tapi mimpi ya kalau kadang orang sarik itu mimpi baik pang sanang mimpinya. Tapi kalau mimpi kada baik kada usah dikisahkan. Misal aku mimpi malam tadi jadi ikam memukuli aku, itu usah dikisahkan. Kada usah. Banyak maulah pandir aja. Lalu muntung ini bapak pandir nang sia-sia. Muntung ini seharusnya
dibasahi dengan tahmid, pujian, dibasahi bibir kita dengan sholawat, atau munnya bapander nang baik-baik aja, nang kawak menghibur orang, boleh pander, nang maulah orang senyum, maulah tertawa, idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Paling bagus amalan apa? Idkhalus surur, memasukkan kesenangan, menyenangkan orang lain, menyenangkan hati orang lain. Tuh amal yang paling bagus. Mun kau apa pander toh maulah orang sanang atau maulah orang bahagia. Mau masak ada kerasaan 10 menit lagi insyaallah. Adakah pertanyaan masuk lagi? Belum, sisa yang semalam lah. Ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun 4 batakun Ustaz, insyaallah ulun belajar menjawabkan. Yang menyebabkan ibadah malas atau tidak berkualitas itu apa Ustaz? Padahal rajin majelis taklim. Rajin ke majelis taklim tapi koler beribadah. Ini macam-macam model manusia nih. Apa Ustaz penyebabnya? Orang rajin ke majelis taklim, padahal majelis taklim itu berkisah ibadah, kisah ini dunia, ini sanggup segala macam. Kenapa rajin majelis taklim tapi malas ibadah? Ini ada kemungkinannya Bapak Ibu sekalian yang ulun muliakan. Di antara sebabnya kita itu beribadah masih ria. Itu sebabnya. Kenapa? Amun kada dilihat orang, kada semangat ibadahnya. Majelis taklim hanya kami di sini majelis kami dah anak majelis nang lain. Nah itu tak berarti nya intang situ aja kada hakun ka lain di situ aja dan nang lain baik juga ini baik juga tapi kada hakun. Ini pang aku sudah, ini pang aku, ini pang sudah kami gini. Lalu ada unsur riyanya. Ingat, apabila dalam beribadah itu ada unsur riyanya, membuat ibadah itu malas. Makanya para aulia Allah, sekali lagi kita sampaikan, wali-wali Allah itu apabila karamatnya kelihatan, mereka malu dan mereka katakan, engkau telah mempermalukan aku, engkau telah membuat aku malas beribadah. Makin kelihatan amal ibadahnya, makin banyaknya menggawe sesurangan. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya lawan kita. Amun kita ni mun kawa amalan apa nang baik kisahkan undang beritaan. Sikit orang tahu aku ni rajin beramal. Sikit orang tahu aku nih, nah inilah ya, makanya hati kita jaga. Amunnya hati kita ini ada berbuat ria, apa aja asbabnya itu akhirnya malas beribadah. 1, ria. Kita tahu seorang nangaran ria itu, kita seorang menilai, kita tahu jangan orang lain menilai kita seorang yang menilainya. Kita nih ikhlaskah ria kah? Ria nak minta lihat aja kah? Ya Allah, kan jelas dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Ya kalau orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khadi'uhum, sebenarnya Allah nang menipu mereka. Wa idza qamu ila salat, apabila mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Kenapa malas? Yura'unan nas, mereka riya, minta lihat lawan orang. Wala yadhkurunallah illa qalila, kalaupun ia ingat lawan Allah, ingatnya sedikit aja zikirnya, ingat aja. Wala yadhkurunallah illa qalila, sembahyang Allahu akbar sedikit aja, sisanya riya banyak. Nah inilah yang menyebabkan amal kita malas walaupun rajin majlis ilmu. Niatnya niatakan juga supaya gasan ilmu kita kau diamalkan, kau disebarkan, niat dibujurakan. Makanya tadi kan ulun pimpin berdoa nih, ulun sendiri minta kepada Allah supaya nuntut ilmu ni ikhlas, menyampaikan ilmu Allah ni ikhlas, menyebarkan ilmu Allah ni ikhlas, mengamalkan ilmu ni ikhlas. Kalau sabaratannya ikhlas, insyaallah ibadahnya rajin. Ya karena kita kada ikhlas nih Pang, ikhlas saja cuma campurannya ada. Jaka ibarat minyak tuh bawa polosan, iyalah minyak bercampur banyu, nah kata lancar tuh minyak itu. Ibadahnya kada lancar karena bercampur ikhlasnya, bercampur riya. Nah kalau murni ikhlas, insyaallah ibadah lancar. Pertama. Kemungkinan kedua, kenapa malas beribadah? Kita kada ingat lawan azab. Coba koler sembahyang,
Koler sembahyang, tangan nih banam ke api, dadang di api, panas ke kada, panas, tahan nih sedikit sampai hangit-hangit, berbau sedikit, hangit-hangit, tanai, kada sanggup kita, nih hanyar api nang halus, hanyar pances nih, sudah hangit tangan nih nah itu kalau lah, coba bang kada sembahyang sesekali, sangguplah di neraka, ujar Allah silahkan, kada menuruti ujarku, saapa sanggup ikam di neraka, ayo ha, jauhi ha, apa nang ku suruh kada usah digawe, apa nang ku perintahkan kada usah digawe, apa nang ku larang gawe hasitu, asal sekuat ikam ya Allah Ta'ala manahan api neraka. Amun tahan seharian badadang api neraka, gawe ha dosanya gitu. Amun tahan 1000 tahun, sehari 1000 tahun tahan badadang di neraka situ. Amun sanggup. Nah jadi coba kita kasih tahu pulang, arahkan ke situ. Itu diantara asbab-asbab kalau kita malas untuk melaksanakan ibadah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ulun 4 betakun. Apakah kredit motor atau mobil melalui bank atau leasing itu hukumnya riba? Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Masya Allah. Nah ini kisahnya tak ulang-ulang terus nih. Kisah riba. Terulang. Jadi ulun ingin sampaikan dulu satu pendapat yang masyhur. Pertama, kenapa garang dinamakan riba? Kenapa masuk riba? Jual beli halal, riba haram. Jual beli halal. Kalau ternyata kredit kata deh, motor kah, baju kah, apakah? Amun kredit itu ada, kredit itu dalam bahasa Arabnya al-bai'u bit taqsid au bil ajal, jual beli dengan tempo. Ini contoh, ini nang sebujurnya lah, nang zaman Nabi ada budak di zaman Nabi, ini budak misalnya, budak dijual dengan tempo 9 tahun. Bila nukar cash, harga budaknya misalnya 2000 dinar misalnya, pelarangan lah, harga budaknya misalnya 50 dirham. Tapi karena lunasnya 9 tahun, maka diandaklah 350 dirham. 300 kalau lebih tah, itu boleh. Ngarannya jual beli bil ajal, dengan tempo, tahu tempo lah, batas waktu yang dilebihkan. Karena kerugian penjual ini dengan waktu yang lama, duit sidin kada masuk, maka disepakati misalnya 9 bulan 350 dirham. Kalau cash wah ini juga 50 dirham aja nukar budak nih. Tapi karena 9 bulan, maka ularangi harganya. Setuju kada? Setuju. Jadi sah itu. Kredit karena ditaksid dengan angsuran. Angsor, pokoknya sampai 9 bulan lunas. Boleh nanti itu. Kada, itu asal hukumnya. Itu jual beli. Namanya al-bai'u bil ajal. Jual beli dengan tempo, atau dalam bahasa fikih bit taksid. Hanya saja sekarang itu ada pihak ketiga. Ini masih budak dijual. Nih ulun jual budak nih. Jual dengan tempo. Nah, selama dengan tempo 9 bulan yang harganya dari 50 dirham menjadi 350 dirham ini, ulun ini kada hendak pikir panjang, lalu ulun telepon pihak ketiga nang banyak berisi duit. Pihak ketiga injami ulun duit. Nah, supaya apa? Supaya injami nang hendak menukar budakku duit nih nah. Supaya kawan nukar ampunku nih, karena bayar kapian bencet harganya 350. Ulun ada ambil di situ bagian pian ada. Nito nang maolah kada boleh. Pihak ketiga ini bukan menjual barang, tapi pihak ketiga menjual duit. Itu nang masalahnya. Masalahnya kayak itu. Karena pihak ketiga menjual duit, jakanya pihak ketiga jarak ketiga. Sini nah, mana budaknya? Aku tukari. Ikam nukar lawan aku aja. Jadi kan ada kisah lagi nama jual sudah lepas, hilang sudah. Lalu urusannya nih, budak ini kan nukar aku aja lagi ya pihak ketiga nih. Pihak ketiga ini bisa bank, bisa investasi keuangan. Lalu karena pihak ketiga ini ya jadinya ikam nukar lawan aku aja, budak ini sudah aku ampunnya. Itu aja akadnya sebujurnya. Nang salah nih akadnya menurut pendapat pertama nih lah.
Menurut pendapat pertama yang masyhur, yang terkenal, haramnya kenapa? Karena akadnya duit digandakan. Ya kalau duit dikembangkan, nah itulah timbul pendapat riba. Pendapat yang masyhur yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua membolehkan itu. Kenapa? Karena pihak yang ketiga ini ya berisi duit untuk menggaji karyawannya. Jadi mutlak khilafiyah, namun pendapat yang rajih adalah pendapat yang bukan yang mengatakan bahwasanya kalau pihak ketiga itu dia meminjamkan uang dibanyaki, ambil sekian, bulikakan sekian lebih banyak, itu nang kada boleh karena bukan jual beli lagi. Nah, tapi kalau seandainya kita datang ke bank jar kita lawan bank tukarakan, aku nunukan sepeda motor, kan mungkin untuk mobil ke bank terbanyak sedikit, nunukan mobil bang, berapa harga mobil berapa, 200 juta harga mobil. Nah ujar bang, ku tukar mobil, ku banyak berduit, ikan tukar lawan aku. Nah ambil mobil ini dalam jangka 5 tahun 2021 2026 harus lunas, ujar bang itu tadi. Nah 5 tahun kalau setuju kada? Setuju, ini boleh. Semua pendapat mengatakan boleh seperti itu. Tapi pendapat kedua, walaupun bagaimana, karena mereka menyepakati bunga bank itu halal, sehingga pendapat kedua membolehkan. Sekarang pian nih umpat pendapat yang mana? Apakah yang pertama atau kedua? Yang masyhur, yang paling dipakai orang sebarataan adalah lebih aman mengikuti pendapat yang pertama, haramnya bunga bank. Wallahu alam bissawab. Sudahkah sampai waktu Isya? Kalau akan nambah sebuting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, umpat batakon boleh kada imam dengan makmum tidak boleh kada imam dengan makmum tidak sedang bertegur sapa di suatu jamaah? Oh imam lawan makmum kada bertaguran, makanya apa nang inilah sayangnya. Ulun ulangi, di mana ada pertanyaan inilah, rasanya di Polres semalam ulun ceramah di Polres, ada batakon kayak ini, polisi batakon kayak ini juga. Berarti banyak nih nang paimaman non makmum nih kada bataguran nih. Allahu Akbar. Jangan pang sebujurnya leh, jangan sampai imam non makmum kada bataguran karena gerang. Maka dalil kah? Allah dalilnya? Membenci imam yang dibenci oleh makmumnya. Itu dalam tanda kutip juga, imamnya kayak apa? Amun imamnya berjudi, ya juga jadi imam. Menyawang ayam jadi imam dia juga. Betul napa pulang? Mabuk-mabukan jadi imamnya juga, itu patut dibenci. Amun imamnya nih baik-baik aja lurus, masalah napa garang kalau masalahnya? Masalah sepele, selesaikan. Karena iblis itu kadang mau melihat kita nih tantram, kada mau, rukun kada mau, dah jelas dah. Dalam masjid itu pasti dah inya pian iblis nih pian mengganggu orang Islam, dia mengganggu orang Islam disuruhnya al muslimuna mahjubun bil muslimin. Orang Islam ini mengganggu orang Islam juga. Adalah pendeta mengganggu imam kita, kedada. Adalah pendeta lawan makmum kita bakalahi, kedada. Nang bahwal makmum lawan imam. Ini iblis mutlak, iblis. Lalu kita mau tahu iblis tuh jangan diumpati apa jadi iblis. Ya tak kada boleh, siapa boleh kada berdawaan? Jangan lawan imam, lawan kawan dia kada boleh kada berdawaan, apalagi lawan imam. Maka imam nih istilahnya kan jadi panutan kita juga leh. Dah kayak ini pang juga seikung bakalah, seikung baundur, seikung bamaju. Jangan seikung bamaju beparak, seikung baundur bakalah, mesti kayak itu. Amun sama pada maju keduanya, kada nang baundurnya, ini kada mau nyambung nih. Maka perlu diperbaiki hubungan yang baik, rancak bersalaman. Jar protokol kesehatan, sanguhan sanitizer bersalaman, sapu pulang. Ada alasan kada bersalaman ya kalau lah, tetap kau bersalaman. Basuh tangan banyak bersalaman. Hendak protokol kesehatan juga toh. Tapi paling tidak salaman ini akan merontokkan kejanggalan, kemarahan satu sama lain. Bersalaman, baca salawat lawas, bersalaman Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah kada bakal lagi. Pasti jarang bersalaman. Ya. Kalau kada betaguran, Assalamualaikum, Assalamualaikum makalah, Assalamualaikum patuan imam. Nah, sudah lama Assalamualaikum dulu, Assalamualaikum. Kena Assalamualaikum. Nya olehnya kedua-duanya kada mau bakalah jadi kayak itu. Jadi intinya jangan bahwal antara imam dan makmum. Di manakah?
terjadi terus nang kayak ini. Sebab ini adalah melanggar daripada adab orang Islam. Tegur sapa minimal 3 hari. 3 hari itu jatah babaikan. Bahwa hari ini berselisih pendapat 3 hari jatahnya babaikan. Sudah diberikan Allah tempo waktu 3 hari, nah babaikan lah kasih nah. 3 hari jatahnya. Lalu dalam tibih 3 hari kada mau babaikan, wayah apalagi babaikan. Mun yang mati berdahulu siapa yang salah kena? Maka yang paling mulia adalah yang pertama mengucapkan salam. Wa khairuhuma man bada'a bis salam. Yang terbaik antara keduanya adalah yang pertama memulai salam. Wallahu a'lam bishawab. Minta rela minta halal barataan. Dan ini yang dapat sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang kita dapat, yang kita ketahui, yang kita baca pada malam hari ini dapat kita amalkan sabarataan. Kalau kada sabarataan sebagiannya barang, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Apa nang kada kau digawe sabarataan barang sebagiannya yang kita kerjakan. Billahi taufik wal hidayah. Minta maaf, minta rela, minta halal. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya majlis ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.